Oke teman-teman, kembali lagi di channel Bang Gusti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat eh, efek animasi efek animasi auto scrolling. Pada kasus ini kita akan mencoba membuatnya di aplikasi atau mobile web dwelling seperti ini, yaitu aplikasi interior. Nanti rencananya kita akan membuat efek karusel secara otomatis, sehingga ketika user scrolling, gambar-gambar interior ini akan otomatis bergeser. Nah, apabila teman-teman sudah menonton video sebelumnya di mana saya membuat sebuah efek scrolling vertikal dan juga horizontal seperti ini, teman-teman bisa nonton di link berikut. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat scrolling ini bergerak otomatis. Jadi tidak perlu di scroll seperti ini, dia akan otomatis nge-slide ke gambar berikutnya. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuatnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada layer karusel yang ini ya. Teman-teman bisa copy aja, lalu bikin sebuah frame baru di sini, karusel. Teman-teman bisa lihat di sini width-nya 360 ya, karena ini standar pengerjaan di mobile web atau mobile apps. Lalu setelah itu kita akan membuang auto layout. Coba kita remove auto layout, jadi supaya kita lebih gampang untuk mengatur posisi dari gambar-gambar ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih semua image yang ada di sini dan buat dia auto layout. Ketik Shift A. Nah, kita coba untuk menarik garis tengah ya dari frame karusel ini, untuk memudahkan kita membuat gambar ini menjadi di tengah. Lalu teman-teman bisa buat image ini berada di tengah-tengah dari frame karusel tersebut. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Mungkin untuk lebih jelas, lebih gampang melihat frame ini, kita bisa kasih warna dulu. Misalnya warnanya putih tapi agak transparan sedikit seperti ini, mungkin kasih di 40%. Nah, untuk memberikan efek yang lebih bagus, kita akan mencoba untuk membuat image ini lebih transparan ya. Teman-teman, kita bisa buat image ini, kita buat seperti ini aja ya. Kita kasih 50%. Di sini juga 50%. Dan di sini juga 50%. Oke. Lalu kita coba untuk kita geser dulu. Kita coba untuk duplicate frame karusel ini dengan cara Ctrl D dan kita pindahin ke bawah. Lalu setelah itu kita geser image-nya ke image yang kedua. Jadi teman-teman bisa pencet Shift supaya horizontalnya tetap terkunci ya, dia nggak akan geser ke atas dan ke bawah. Dan kita mencoba untuk membuat image ini berada di tengah seperti ini. Nah, lalu setelah selesai, kita bisa kembalikan transparansi dari image ini ke 100%. Lalu image yang pertama kita buat lagi 50%. Dan kita akan melakukan ini untuk frame berikutnya. Kita kasih nama carousel 2 biar lebih gampang ya. Lalu kita duplicate lagi, kita bikin carousel frame ketiga dan kita geser kembali ke tengah seperti ini. Oke, dan ini kita buat 100%. Lalu untuk yang gambar kedua kita buat di 50%. Sekarang kita sudah punya 3, karena space-nya kurang, kita coba angkat sedikit.
Lalu kita duplikat lagi untuk gambar yang terakhir. Ya, seperti ini, dan image-nya kita geser lagi ke image yang terakhir. Nah, image yang terakhir kita kembalikan transparansinya ke 100%, dan yang ketiga ini kita buat di 50%. Oke, jadi ini sudah jadi satu rangkaian karusel yang akan kita buat. Lalu selanjutnya adalah kita menyatukan frame ini menjadi komponen set. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat prototipe kita tidak semeraut ya, jadi bisa lebih bersih gitu, tidak terlalu banyak jaring-jaring prototipe. Nah, kita klik di sini. Kita blok dulu, lalu kita buat create komponen set. Nah, dia akan menjadi satu komponen. Kita buat aja namanya karusel. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa melanjutkan untuk membuat kita buang saja rulernya. Masuk ke dalam tab prototype, lalu kita tambahkan interaksi di dalamnya. Nah, jangan lupa teman-teman ganti interaksinya ke after delay, karena kita akan membuat dia otomatis bergeser ke gambar selanjutnya ya, setelah ditentukan berapa delaynya, berapa menit delaynya. Di sini by default dia 800 untuk kalau saya akan coba gantinya menjadi 1 detik ya, yaitu 1000 milisecond. Nah, after delay 1000 milisecond, dia akan change to carousel 2. Kita akan gunakan Smart Animate. Pastikan teman-teman memilih Smart Animate agar transisinya smooth ya teman-teman. Lalu di sini ada animasi yang bisa kita pilih. Ada banyak, tapi saya akan memilih Gentle karena dia akan ada efek kembalinya gitu, kayak ada memantul sedikit. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama untuk frame berikutnya. Kita buat lagi. Nah, pastikan ini after delay, lalu dia akan keluar pengaturan yang sama. Kita ganti jadi 1000, dan di sini masih Smart Animate dan Gentle. Bagus. Lalu kita lanjutkan untuk yang image selanjutnya. Kita ganti menjadi after delay, lalu di sini 1000, Smart Animate dan Gentle. Dan untuk yang terakhir, aku ingin dia kembali ke image pertama ya teman-teman, jadi kita arahkan ke image pertama, dan kita ganti juga after delay. Lalu di sini ada 1000 milisecond, Smart Animate dan Gentle. Oke, setelah ini jadi, saya rasa ini sudah cukup. Kita sudah membuat sebuah komponen yang dimana di dalamnya ada animasi after delay secara otomatis yang kita akan membuat karusel itu ya. Jadi kalau teman-teman balik lagi ke frame ini ya, frame desainnya, di sini kan masih pakai yang sebelumnya yang manual scrolling horizontal itu. Kita akan menggantinya dengan karusel yang otomatis. Nah, jadi teman-teman bisa copy yang pertama ini, frame yang pertama, lalu kembali ke sini, dan di frame karusel ini teman-teman bisa klik kanan lalu paste to replace. Jadi dia akan mereplace layer yang ada. Nah, dia sudah berganti dengan komponen yang kita buat sebelumnya ya di sini. Lalu setelah itu aku rasa kita bisa mencoba apakah berhasil atau tidak. Jadi kita close dulu ini, lalu kita run ulang. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dia akan otomatis bergeser ke image yang selanjutnya. Teman-teman juga bisa sambil scrolling, dia akan tetap bergerak ya. Nah,
Dengan membuat prototipe seperti ini, kita akan bisa mengilustrasikan bagaimana animasi yang akan kita buat di desain aplikasi kita atau website kita kepada developer dengan lebih mudah, sehingga mereka lebih bisa tahu gitu apa yang harus mereka lakukan tanpa kita menjelaskan dengan kata-kata. Jadi mereka bisa lihat seperti apa animasi yang kita inginkan gitu ya. Baik, saya rasa segitu dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari cara bagaimana membuat karusel di website atau aplikasi yang teman-teman sedang buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.